KPK diminta untuk segera putuskan status Anies di kasus Formula E. Status calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dalam dugaan korupsi ajang balapan Formula E ini akan segera diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila Anies memang bersalah, terlibat dalam terbukti melakukan korupsi, maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, bila tidak bersalah, maka juga akan segera diberikan keputusan atau disampaikan keputusannya dari KPK. Jadi tidak lagi tersandra lagi, tidak terombang-ambing, dan tidak akan muncul rumor-rumor lagi seperti yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus Belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip, seseorang ya ini calon orang besar di seseorang. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada pertanggungjawaban. Memang kenapa nggak disebut aja siapa seseorang itu, biar clear gitu ya. Kalau kita ngomong berani ya harus clear harusnya siapa seseorang itu, sehingga kita ini disaksikan oleh saya interupsi ini ya. Jadi sebenarnya saya mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu karena saya nggak pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi jangan sampai KPK sudah quote-unquote bermain politik kalau udah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian mundur, tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK. Ya, juru bicara Sinergi Merah Putih Effendi mendesak KPK untuk segera memutuskan status Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menilai belakangan ada upaya dari pihak tertentu untuk melindungi Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E, salah satunya dengan menjadikan Gubernur DKI itu bakal capres. Oleh karena itu, Sinergi Merah Putih menyampaikan 3 tuntutan terhadap KPK. Yang pertama, segera meningkatkan status kasus Formula E dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, kebijakan soal Formula E menurut kami dalam tupoksi eksekutif Pemprov DKI Jakarta yang bertanggung jawab penuh atas kasus Formula E adalah seorang gubernur, kata Effendi. Sinergi Merah Putih juga meminta KPK bekerja secara independen dan transparan tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun dalam menangani kasus Formula E. Kami mendesak dan meminta KPK untuk secepatnya menindaklanjuti kasus tersebut, ujarnya. Sebelumnya, Sinergi Merah Putih telah melakukan aksi demo untuk mendesak KPK agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E. Koordinator lapangan Sinergi Merah Putih Marlin Batu menilai lembaga yang dipimpin Firly Bahuri belakangan melempem mengusut kasus-kasus besar termasuk Formula E yang diduga merugikan keuangan negara. Dia menilai KPK kebanyakan dalih dalam menyelidiki kasus itu, sebab dia meyakini penyidik lembaga anti rasuah telah mengumpulkan begitu banyak bukti. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Anies Baswedan terkait dugaan korupsi Formula E, namun kelanjutannya tidak jelas. Kami mensinyalir terhentinya pemeriksaan lanjutan terhadap Anies Baswedan itu akibat intervensi kekuatan-kekuatan terselubung yang turut menekan KPK sehingga lembaga itu seperti macan ompong, kata Martin. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya sudah menegaskan lembaganya tidak takut mengusut kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Alex juga memastikan KPK tidak terpengaruh oleh isu politisasi atau kriminalisasi yang berkembang di luar lembaganya. Dia memastikan KPK tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan rasuah Formula E. Penyelidikan itu bertujuan untuk memastikan apakah kasus Formula E Jakarta perkara pidana, pelanggaran administrasi atau hanya perdata. Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta meminta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melanjutkan Formula E pada tahun 2023 dan 2024. PAN juga meminta Heru untuk menyelenggarakan Formula E lebih baik dari semasa Anies Baswedan
menjabat Gubernur DKI sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Bendahara Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Farazandi Fidinansyah, kepada Heru yang mengunjungi ruangan fraksi PAN DPRD DKI bersama Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Farazandi mengapresiasi ajang balap mobil listrik yang digelar oleh Anies Baswedan pada Juni 2022 lalu. Namun menurut dia, Formula E kemarin punya banyak kendala dan banyak persiapan yang dilakukan dalam waktu sempit. Pendapatan daerah dari gelaran balapan tersebut juga tidak begitu menggembirakan. Sebelumnya, Heru mempersilahkan jajaran BUMD DKI Jakarta untuk kembali melanjutkan gelaran Formula E pada tahun depan. Mengingat Formula E merupakan kegiatan balapan dengan skema business to business atau B2B oleh BUMD penyelenggara. Dalam hal ini, Formula E diselenggarakan oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro yang bekerja sama dengan Formula E Operation selaku pemegang lisensi. Kemudian balapan mobil listrik ini digelar di lahan sirkuit milik PT Pembangunan Jaya Ancol. Heru juga menyerahkan tanggung jawab kepada Jakpro untuk menyelesaikan masalah yang masih ada dalam pelaksanaan Formula E. Hal ini menjawab fraksi PSI yang meminta Heru untuk ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Formula E yang sudah berjalan pada 4 Juni 2022 dan direncanakan akan dilanjutkan sampai tahun 2024. Tanggung jawab yang dimaksud adalah transparansi mengenai perhitungan biaya pengeluaran dan pendapatan dari penyelenggaraan Formula E. Penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta memang masih terus bergulir di KPK. Dua mantan pimpinan KPK pasang badan bahkan untuk pembela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diisukan ditarget KPK dalam kasus tersebut adalah Saud Situmorang dan Bambang Wijoyanto atau BW yang muncul membela Anies Baswedan. Kemudian keduanya membela Anies diketahui dalam acara webinar Formula E Universitas Al-Azhar. Awalnya Saud menggambarkan ketika penyelidik dan penyidik KPK hingga jaksa sedang melakukan gelar perkara, saat itu katanya jaksa seharusnya sudah bisa memperkirakan pasal apa yang dikenakan terhadap Anies di kasus tersebut. Saud mengatakan penyelidik saat itu tugasnya adalah meyakinkan penyidik bahwa penyelidikan di tengah berjalan tersebut memang terdapat unsur pidananya. Selanjutnya dia juga membela Anies karena KPK sampai sekarang belum bisa mendapatkan adanya kerugian negara di kasus ini. Saud pun juga merasa bingung dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK ini. Ia pun juga mengkritik pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E yang masih bergulir dan menurutnya penyelidikan ini seharusnya dilakukan secara tertutup sehingga tidak gaduh. Saud mengatakan jika mempertanyakan mens rea atau niat jahat Anies Baswedan atau pihak lainnya di kasus ini, maka hal tersebut belum ditemukan KPK sampai sekarang.